Selamat datang di podcast pertama aku. Aku Sekar Kinanti, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Kali ini aku gak sendirian, aku bersama teman aku. Kenalin. Hai, nama aku Nastiti Safa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika. Nah, biasanya nih aku manggilnya nih Sipur. Jadi jangan kaget ya kalau aku manggil dia Sipur. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Aku mau nanya nih sama Sipur. Kapan Sipur awal mula kamu mengenal teknologi? Kalau mengenal teknologi jelas dari lahir udah ada nih. Karena di rumah udah ada televisi, radio, dan ada handphone yang pada saat itu sudah cukup membantu ya. Nah, dari televisi nih, apa sih acara televisi favorit kamu pada saat kamu kecil? Waktu saat kecil paling kita sering nontonnya kartun ya. Kayak SpongeBob, terus Dora the Explorer, terus Jackson, dan masih banyak lagi gak sih? Kayak Bolang dan Laptop Si Unyil contohnya. Iya, laptop si Unyil ini banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapatkan karena laptop si Unyil ini biasanya mengunjungi pabrik-pabrik, pembuatan boneka, dan lain-lain. Lah, terus kalau dari radio nih, kapan sih kamu sukanya menggunakan radio ini? Nah, kalau untuk radio sendiri biasanya kan kita dengerin waktu di perjalanan ya, karena mungkin kalau lagi di mobil gitu kita bisanya dengerin radio, karena kalau TV kan nggak mungkin juga ya kita bawa TV ke dalam mobil. Pada saat itu mungkin jarang sekali mobil yang udah ada TV-nya nih, jadi biasanya ya kalau di perjalanan gitu aja sih dengerin radionya. Iya, aku juga lebih seneng kalau di mobil, soalnya biasanya enak gitu ya rasanya dengerin suara lagu orang ngomong dari radio sambil menikmati perjalanan. Lah, dulu kan juga sering nih lagi hits-hitsnya handphone. Kapan sih pertama kali kamu dipegang handphone sama orang tua? Kalau dari aku sih udah megang HP kurang lebih kelas 3 SD. Pas itu juga udah pengen banget nih punya HP, terus nabung, dan pas itu juga masih beli HP yang kayak cuma bisa untuk mainan game, telepon, sama SMS. Karena waktu itu ya cuma sekedar buat ngabarin kalau minta jemput atau ada tambahan les atau apalah, hal-hal penting tentang sekolah gitu. Iya, aku juga pas pertama kali pegang HP ini pinjam HP orang tua, karena pas itu juga belum boleh pegang HP. Jadi pas itu pinjam HP orang tua tuh buat nge-game, buat SMS temen, SMS guru juga. Lah terus kalau aku punya HP ini, aku pas kelas 4 SD, itu aku dikasih HP sendiri untuk keperluan sekolah, SMS temen juga, telepon temen, untuk saling berkabar gitu juga. Nah, seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, apa sih manfaat yang paling kamu rasakan? Nah, kalau menurut aku nih manfaatnya tuh untuk di dunia telekomunikasi yang dulunya awalnya kalau mau kirim kabar ataupun kirim apa harus lewat pakai surat, terus pakai burung atau yang paket pos yang mungkin sangat lama. Nah, sekarang cuma dengan telepon genggam atau HP atau gadget yang semakin canggih, kita bisa kirim kabar dengan cepat. Terus kalau untuk dunia bisnis, mungkin dulu kita seringnya ke supermarket, ke toko-toko gitu untuk melihat barangnya langsung. Sekarang kita udah tinggal lihat-lihat gambar dari gadget, kita udah bisa tinggal check out. Nah, kalau untuk di bidang pendidikan sendiri, sekarang kita bisa kayak mendapatkan jurnal-jurnal atau e-book atau e-learning yang lebih mudah didapatkan dari Google gitu. Iya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari ini tentunya sangat membantu karena kita dapat menghubungi orang terdekat, memberi kabar orang terdekat juga, dan kita dapat berkomunikasi secara mudah tanpa harus merasa kesulitan.
Sekarang kan lagi pandemi kan Pur. Lah, kita kan melakukan kuliah ini secara online. Biasanya ini teknologi apa sih yang sering kamu gunakan pada saat melakukan kuliah online ini? Paling sering sih laptop sama HP ya, karena ya kalau online emang bisanya cuma pakai itu karena emang penting banget sih, apalagi HP karena di situ kita dapat informasi tentang jam perkuliahan atau tugas-tugas itu paling cepat emang dari HP seperti itu. Iya bener banget sih Pur. Tapi kalau misalnya kamu pernah gak sih melakukan kuliah online ini lagi di luar rumah? Jadi misalnya lagi ke keramaian, pernah gak sih kamu melakukan kuliah online lagi di tempat umum? Kalau aku sendiri sih jelas pernah ya, kayak kalau kayak kuliah ataupun rapat dadaan yang emang sebelumnya belum ada konfirmasi kayak pergantian jam, nah itu emang aku lakuin eh, di luar rumah gitu. Emangnya gak keganggu? Misalnya lagi di luar rumah gitu, emang kedengaran suaranya? Kalau aku sih biasanya kalau pergi-pergi gitu kayak selalu siap sedia bawa power bank, kabel charger sama headset, karena yang jelas nanti takutnya kalau tiba-tiba ada Zoom atau video conference tiba-tiba udah siap untuk join video conference itu, terus nanti dengerinnya pakai headset, terus untuk mencegah baterainya habis itu nanti kita siapin power bank itu biar nggak ketinggalan juga tuh. Iya, aku juga biasanya kan ini lagi online. Terus aku juga sambil kerja juga. Jadi kadang aku kerja sambil kuliah online ini pakai headset juga. Jadi biar ya kerja juga, ya juga dengerin penjelasan dari dosen. Teknologi kan emang sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Menurutmu apa sih Pur dampak positifnya? Dampak positifnya menurut aku sih untuk perkembangan teknologi saat ini, kalau di bidang pendidikan sih kayak jadi merubah proses pembelajaran konvensional gitu ya. Terus kalau di bidang kesehatan mungkin jadi lebih memudahkan para pekerjaan tenaga kesehatan, kayak mereka lebih mudah kayak bisa memberi obat gitu lewat online. Terus kalau di bidang bisnis paling perdagangan bisa lebih mudah didapatkan secara e-commerce gitu. Terus kalau di bidang perbankan banyak fitur internet banking gitu. Iya, tapi teknologi ini juga memiliki dampak negatif seperti pelanggaran hak cipta. Banyak orang yang mengambil foto-foto dari sosial media tanpa seizin mereka dan tidak mencantumkan sumbernya. Lalu ada kejahatan cyber secara online dengan manfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Lalu juga ada pornografi, perjudian, dan penipuan melalui chattingan online atau postingan. Nah, kesimpulannya, banyak manfaat positif dan negatif yang dapat diambil dari teknologi. Nah, sebagai generasi muda, kita harus bijak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sekian podcast dari aku bersama teman aku. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.